وأحييكم تحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok Syekh Haji Daud Lintang MA, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusannya, memanjangkan umurnya dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga semua hadirin, saya bingung mau manggil adik-adik, anak-anak, saudara-saudara. Yang dekat yang mana nih? Saudara, pak anak, pak adik gitu. Hah? Anak saya udah 4 cukup, jangan banyak. Anak sekalian, barakallahu fikum jami'an, amin. Alhamdulillah tadi sholat isya kita dipimpin oleh Syekh Al-Ustadz Tegar Beriman, juga dipimpin oleh Bilal Al-Ustadz, mulia di sini dan mulia di sana insya Allah. Saya bingung tadi diumumkan kultum. Saya udah lihat-lihat ini udah 5 menit. Berarti 2 menit lagi. Hah? Oh, terjemahan baru. Kalau gitu kulibas, kuliah 15 menit lah. Saya dapat judul agak lumayan berat. Judulnya apa judulnya? Oh, belum ada yang tahu? Judulnya itu berarti belum tahu kalau masih nyari-nyari. Ramadan mengajarkan kejujuran sebagai identitas. Wih, panjang banget. Mantap, berat itu. Sebab segala sesuatu dalam Islam itu harus definisinya harus tepat. Jujur itu apa? Integritas itu apa? Diri siapa? Hanya agak berat ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita pelan-pelan. Tapi kalau pelan-pelan insya Allah selesai jam 3 malam. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini kalau dilihat dari definisinya, puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Selesai udah. Dalam bahasa Arab, puasa itu disebut as-saum. Ada as-saum, as-siyam, terus apa lagi? Imsak. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah imsak masih boleh minum? Tadi kan definisinya udah. Puasa itu adalah as-saum, as-siyam, atau imsak. Saya tanya ini, kalau udah imsak masih boleh minum? Ya mau di Arab, mau di Afrika, imsak masih boleh minum atau tidak? Ini salah definisi apa saya? Saya ulang sekali lagi. Puasa itu as-saum. As-saum artinya imsak. As-saum artinya imsak. Berarti kalau terjemahkan bahasa Indonesia, as-saum itu artinya puasa. Puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum atau membatalkan. Sedangkan as-saum terjemahan lain adalah imsak. Saya tanya, kalau sudah imsak masih boleh minum? Nah, setuju? Ah, bohong. Kalau di HP kan ada imsak, ada subuh. Yang salah siapa kalau begitu? Ini bingung nih. Yang salah penempatannya. Itu sebetulnya bukan imsak. Imsak itu azan subuh. Lalu apa yang 10 menit, 10 menit ya? Itu ketika Rasulullah bersabda,
bersahurlah kalian ketika mendengar bacaan Ummi Maktum. 10 ayat. Dan berhentilah ketika mendengar azan Jadi imsaknya di mana? Subuh. Yang imsak sebelum yang ada imsak 10 menit itu bukan imsak. Itu namanya hati-hati 10 menit. Bukan imsak, salah penempatan. Kalau sudah imsak nggak boleh makan, nggak boleh minum. Udah masuk waktu puasa. Saat kalau misalnya bangun tiba-tiba 10 menit sebelum azan gimana? Ya nasib. Ya kan? Kalau udah begitu, makan kurma 1, minum 2 ember, selesai. Kenyangnya kan sama. Cuma beda ke kamar mandi mulu aja. Allah memanggil orang yang berpuasa itu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Emang gak ada ayat yang lain? Gak ada, udah itu aja. Dari zaman dahulu tuh puasa sampai sekarang udah ayatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kata syiyam banyak dalam Al-Qur'an. Tapi kata kutiba alaikumus syiyam cuma 1. Istimewa ini puasa. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang jujur. Saya udah buka. Kemarin sudah saya sampaikan, ketika ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah lalu berkata, amanna. Allah berkata dalam menegur Nabi Muhammad, kul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Bal qulu aslamna, kami baru berislam. Ditegur dalam Al-Qur'an tuh. Qulu qalu amanna bal lam tu'minu, kalian belum beriman. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Baik. Kejujuran itu membuat segala sesuatu jadi aman. Keluarga yang jujur, maka keluarga yang aman. Pemerintah yang jujur, pemerintah yang aman. Seseorang yang jujur, seseorang yang aman. Kenapa begitu? Allah berfirman dalam Al-Quran yang berkaitan dengan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan main dekatlah bersama orang-orang yang as-shadiq. Dan kata-kata iman dekat dengan kata-kata al-aman, al-amin yang dapat dipercaya. Rasulullah pernah dikritik dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah dalam surat Abasa wa tawalla. Ada orang buta datang kepada beliau, dicuekin. Ditegur Allah, abasa wa tawalla. Kalau Rasulullah kesinggung, udah keluar nih ayat di Al-Quran. Kita kalau dikritik nggak seneng. Orang kita dapat rapot konten 5 aja disembunyiin. Rasulullah dikritik, abasa wa tawalla, itu teguran keras kepada Rasulullah. Tapi karena Rasulullah jujur, nggak pernah Rasulullah mengkorupsi ayat. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang disembunyikan. Semua dikeluarkan, selesai. Walaupun Rasulullah dikritik. Sahabat sekalian yang berbahagia, ada, ini langsung aja nih karena waktu pendek. Menurut Imam Al-Ghazali, kejujuran itu dibagi 3. Pertama, kejujuran dalam berbicara. Kita sering bilang bahwa jujur itu berat. Jujur itu berat. Yang berat bukan rindu. Jangan rindu. Rindu itu berat. Yang berat itu WA checklist 2 biru nggak dibalas. Itu berat banget. Jadi kenapa kesana ya? Yang berat itu jujur. Yang berat itu jujur. Coba, segala sesuatu yang dimulai dengan kebohongan
akan diteruskan dengan kebohongan yang lain dan diakhiri dengan kebohongan. Pada akhirnya berakhir sengsara. Yahsabuna anna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira tuh setiap ada orang yang berteriak pasti tuju kepadanya. Contoh, ada orang nggak jujur, orang korupsi. Ketika ada penceramah bicara masalah korupsi, walaupun nggak nyinggung, nggak kenal, nggak apa, dia akan merasa tuh. Orang tidak jujur, orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, kapanpun, dimanapun, bertemu dengan kejadian yang sama, merasa tersinggung. Kita kalau salah, Pak, diucapin sama orang, walaupun nggak nyindir kita akan merasa bahwa itu terkena kepada kita. Maka jujur, berbohong itu sesuatu yang membenamkan diri kita kepada keburukan. Tidak ada orang bohong itu bahagia. Tidak ada. Kebahagiaan itu terletak pada kebenaran. Walaupun yang benar itu menyakitkan, ya, walaupun yang benar itu menyakitkan, tapi pada akhirnya membawa kepada kebahagiaan. Rasulullah pernah bersabda, ummati ummatun marhumah, umatku ini umat yang dikasih sayang. Laisalah adzabun fid dunya, laisalaha adzabun fil akhirah. Enggak ada azab bagi orang-orang yang beriman itu. Adzabuha fid dunya, azabnya orang-orang beriman itu di dunia. 3. Al fitnatu wal zilzal wal qatl. Gempa bumi, fitnah, pembunuhan, itu azab bagi orang-orang yang beriman di atas dunia ini. Berat bagi orang yang beriman. Saking beratnya, kita tahulah siapa syahidah pertama dalam Islam. Syahidah pertama dalam Islam, yang putri, syahidah pertama dalam Islam, Masitoh. Masitoh ini siapa Masitoh ya? Oh, tukang sisirnya Fir'aun. Bukan, itu tukang sisir istrinya Fir'aun. Bukan. Gak ada yang tahu? Regu B? Oh iya benar. Jawaban paling mudah. Namanya Sumayyah. Siapa namanya? Sumayyah. Itu syahidah pertama dalam Islam. Sumayyah punya anak namanya Yasir. Namanya Ammar. Bapaknya Ammar namanya Yasir. Jadi Ammar bin Yasir. Nah, Sumayyah ketika ditanya oleh tuannya nih Abu Sufyan, keluar dari agamamu, keluar dari Islam, ikut agama kami. Kata Sumayyah, ahad, tidak mungkin. Bayangkan, waduh, kalau diceritakan sedih banget itu. Sumayyah itu dari ujung kepala lewat tenggorokan sampai ke bawah ditusuk pakai busi yang panas. Berat, kejujuran itu berat. Orang yang mempertahankan kejujuran berat. Yasir ditarik pakai kuda, satu ke utara, satu ke selatan, terbelah 2. Giliran Ammar. Ketika Ammar ingin dipancung, Ammar berkata, iya aku pindah. Kembali ke agama semula. Coba bayangkan, ketika kejadian ini terjadi, Rasulullah dan para sahabat menyaksikan. Coba. Apakah Rasulullah tidak bisa membantu? Bisa. Doa Rasulullah kepada mereka, ya Yasir, wa ahluka fil jannah, kalian sudah dibukakan pintu surga. Rasulullah nggak pernah bohong. Ammar datang pada Rasul, ya Rasulullah, maafkan aku tadi berkata sesuatu yang tidak benar. Lalu Rasul berkata, bagaimana hatimu? Hatiku tetap beriman ya Rasulullah. Diperbolehkan, kata Rasulullah. Namanya taqiyah, menyembunyikan keyakinan. Berat orang yang jujur itu. Berkata bahwa kami ini beriman. Orang-orang kafir tidak ada yang jujur. Tidak ada mereka yang jujur. Orang beriman ketika ditanya, apakah Anda beriman? Ya, saya beriman. Jelas mengakui keislamannya, berani mati hanya untuk Islam. Itu jujur. Yang kedua, jujur di perbuatan. Ini yang berat. Saya kasih ini ada 4 contoh yang luar biasa, tapi saya kasih contoh 1.
Nabi Yusuf alaihissalam. Kenal Nabi Yusuf? Di mana ketemunya? Nabi Yusuf. Siapa ininya perempuannya? Zulaikha. Zulaikha itu istri pejabat, cantik. Kalau cantik mah biasa, cantik. Dan Nabi Yusuf ganteng. Cocok itu dua-duanya. Falamma hamma bihi wa hammat biha. Waktu dua-duanya ini kan, bayangkan kita bayangkan. Di dalam rumah dia jadi anak angkat tiap hari ketemu. Ganteng banget terlihat, nafsu itu ada. Nabi Yusuf pada saat itu punya kesempatan. Bayangkan, diajak, coba bayangkan. Yang ngajak cantik. Aduh ya Allah. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa zaman itu bukan saya, kan begitu. Nabi Yusuf, alhamdulillah Nabi Yusuf nih contoh Nabi Yusuf. Beliau berkata, Rabbi asijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaiha. Tuhanku, lebih baik aku di penjara. Nabi Yusuf jujur kepada Allah. Dan buah dari kejujurannya itu seperti di ayat-ayat pertama. Inni ra'aitu ahada asyara kauban wal qabar wal syam ra'aituhum li sajidin. Kalau biasa bangunin sahur di Sulawesi itu 11 bintang matahari bersujud kepadamu. Nabi Yusuf walau ia disakit. Nah itu. Bayangkan itu ceritanya. Begitu panjang dari kecil sampai dewasa Nabi Yusuf. Tidak mau berbohong. Padahal Zulaikha berkata, hai talak, silahkan, mau diapain aja. Di bahasa Al-Quran, hai talak. Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian Nabi Yusuf lari. Begitu buka pintu, ketemu dengan suaminya, pejabat. Namun pada saat itu istri pejabat ini berbohong. Bagaimana kalau ada orang yang ingin memperkosaku? Bagaimana apa yang kau lakukan? Tapi beliau orang bijaksana. Dia didatangkan orang alim. Singkat cerita, mungkin saudara sudah mendengar. Kalau robeknya di depan, berarti yang jahat Nabi Yusuf. Karena begitu berbohong, tarik. Tapi kalau robeknya di belakang, yang jahat yang perempuan, kena lari ditarik. Begitu lihat robeknya di mana? Tapi karena nama orang ternama, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Saya tanya, kira-kira di penjara bahagia atau tidak? Hah? Di penjara bahagia atau tidak? Nah, ini dia. Kalau senang atau tidak berbeda. Berbahagia dengan ini senang. Berbahagia dengan senang itu berbeda. Orang bersenang-senang gitu, minum-minuman kan senang-senang namanya. Tapi itu kan bukan kebahagiaan. Tapi ada orang bermujahadah, bayangkan dalam sebuah hadis qudsi. Allah tertawa. Ada 3 hadis, salah satunya Allah tertawa melihat anak muda pulang malam. Dia lelah, waktunya untuk istirahat, tapi begitu sampai di rumah dia berwudu, sholat 2 rakaat. Allah tersenyum dan tertawa. Kalau menurut ukuran kita datang lagi capek di atas kasur tinggal tidur, kita sholat tidur. Dan itu mubah. Maka saya ingin sampaikan, yang mubah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Yang mubah jangan sampai mengalahkan yang wajib. Main futsal tengah malam boleh, tapi jangan lupa sholat subuh. Ketika sholat subuh terlewat tidak dilaksanakan, yang mubah jadi haram. Main bola sore-sore silakan, sampai azan boleh. Tetap maghrib berjamaah. Mubah jangan mengalahkan yang. Nah, Nabi Yusuf begitu di penjara dia merasa bahagia. Ya Allah, Tuhanku, aku lebih suka di penjara. Jujur itu berat. Jujur itu bukan hanya berkata. Jujur itu ihsan. Bagaimana di setiap sesuatu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tinggi tingkatannya as-siddiq, dan itu gelarnya Abu. Bayangkan. Begitu banyak orang tidak beriman, begitu banyak orang tidak percaya kepada Rasulullah. Abu Bakar berkata, usaddiq, aku percaya. Kelemahan pada waktu Isra Mi'raj waktu itu, orang-orang kafir Quraisy datang itu kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar,
Nabimu gila, masa jalan segitu cepat dan lain sebagainya. Abu Bakar berkata, usaddiq, aku percaya, karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Nah ini, kita membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah, itu kejujuran paling tinggi. Tapi setiap kejujuran, implementasinya jadi banyak. Orang disebut dia ini orang jujur karena memang perilakunya jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kita sudah biasa jujur nih, kita mah kadang-kadang mau berjanji. Ente udah ini, udah serius, sumpah deh. Sumpah. Bahkan berkata-kata, wallahi, besok datangnya, insya Allah. Enggak, dalam hati doa, insya Allah enggak. Kita pakaikan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Allah kadang-kadang kita nomor duakan. Ada yang udah hatam Al-Quran 10 hari? Ada? Alhamdulillah. Dari nerusin apa dari awal? Alhamdulillah. Ini di bulan-bulan Al-Quran. Ada yang udah setengah Quran. 15 juz. Nah, setiap hari kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kan pahalanya berlipat-lipat tuh. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Kita tidak pernah jujur pada diri kita sendiri, bahwa sesuatu yang berat itu membahagiakan. Sesuatu yang berat membahagiakan. Saya kasih contoh mudah lah. Coba bayangkan, kenal Lionel Messi, Ronaldo yang paling banyak ininya, fansnya. Ronaldo kalau main bola begitu sekarang ada di El Nassr atau waktu di Real Madrid main ketemu Barcelona, begitu bawa bola, kemudian bilang tafadhol. Terus gawangnya bilang monggo. Nikmat nggak main bola? Nggak nikmat. Yang nikmat itu bawa bola, ditekal bangun lagi, ya Ronaldo bawa bola, gol ke kiri kanan, hebat, gol, selebrasi jadi cakep. Kan nggak enak begitu. Silahkan gitu, nggak enak main bola. Ketika kesungguhan itu dapat, kesungguhan itu dilakukan, maka hasilnya dikeren. Ibu-ibu kalau nawar pakaian kan sadis. Ya kan? Ini berapa nih gamis buat lebaran? 250.000. Wah lah, udah 125. Aduh belum dapat modalnya 125, udah tambahin dah gitu 200. Enggak 130 kalau enggak saya pergi gitu kan. Pergi 3 langkah mudah-mudahan dipanggil gitu. Dalam hati yes, berhasil. Kerja keras. Lo kalau seandainya begini mau beli begitu, ini harganya berapa? 300. Gimana kalau 100? Boleh, silakan. Dia mulai ragu-ragu, ini asli apa KW kan begitu. Tapi kalau ada penawaran yang luar biasa, itu baru nikmat. Jadi saya sampaikan, kejujuran itu berat. Jujur itu bukan hanya pada waktu berbicara. Kita menjadi mahasiswa harus jujur. Kadang-kadang, ya Allah, ada 3 nih yang diwanti-wanti dalam hadis. Nanti ada seorang penceramah gitu di hadapan Allah. Ngapain waktu di dunia? Belum pernah ada istilahnya ustadz gitu, kiai kontrak tanda tangan pakai materai bahwa dia yakin masuk surga. Belum tentu. Serius. Di antara duduk di sini, doa saya mungkin yang paling tidak didengar Allah karena mungkin pada saat itu belum ikhlas. Kadang-kadang saya paling takut disebut kiai. Ustadz Abdul Somad aja nggak dipanggil kiai, Ustadz Hadi Hidayat nggak dipanggil kiai. Saya Ustadz juga belum dipanggil kiai. Takut di hadapan Allah. Dan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, yang terakhir. Kita ini dalam jujur membutuhkan iman, kepercayaan yang kuat kepada Allah. Mungkin waktu pertama kali saya masih punya utang, dulu siapa yang jawab masalah wudhu? Ada yang nanya masalah wudhu. Ketika saya tanya dan saya baca, wudhu itu adalah syarat sahnya untuk sholat. Jadi tidak ada niat wudhu untuk sholat, untuk satu sholat. Tidak ada. Jadi kalau satu tayamum untuk satu sholat, tapi satu wudhu untuk semua sholat.
Imam Hambali sholat 5 waktu 1 wudu. Ada yang pernah? Kodo enggak kodo nih wajib sholat 5 waktu. Ya kalau kodo mungkin sholat 5 waktu 1 wudu. Dia dari mulai sholat isya tidak tidur sampai sholat subuh, sambung sholat zuhur, sambung sholat asar 1 wudu. Jadi wudu itu bukan bagian dari sholat, tapi tanpa wudu sholat menjadi tidak sah. Ya, jadi mungkin itu saya lupa nge-WA-nya. Nah, kepercayaan kepada Allah. Saya mengasih ilustrasi mudah. Mungkin pada saat itu saya sudah cerita tentang tukang sirkus. Sudah? Pertemuan pertama, tukang sirkus. Belum? Ada tukang sirkus. Pertunjukan, tahu sirkus ya? Sirkus. Ya, serius nih. Apa definisi sirkus? Setiap pertunjukan sirkus? Oh bukan. Nah yang akrobat mungkin tidak semua sirkus ada singa. Ada yang lucu begitu kan, ini karena waktu corona jadi tidak orang berkunjung ke kebun binatang, maka susah itu ngasih makan singa. Akhirnya singanya banyak yang wafat selesai di situ. Ketika sudah selesai corona, tiba-tiba pengunjung datang banyak, bingung nih pengelola kebun binatang gimana nih supaya orang ada singa. Akhirnya dibayarlah singa. Mau nggak bayar 1 hari 1 juta? Ngapain? Jadi singa. Pakai apa namanya? Oh, baju, kostum, tapi serius. Pas banget gitu bentuknya. Jadi singa. Jadi orang lihat datang, wah singanya cakep. Tiba-tiba ada singa yang satu lagi. Menggigil dia. Menggigil. Dideketin, dia tambah menggigil. Dia bilang, tenang mas, saya juga jadi-jadian. Ternyata setengah sama-sama tuh kompak dua-dua. Astagfirullahaladzim. Ini potong yang ini sirkus. Ketika ada sirkus, ada penampilan terakhir. Dia pemain sepeda roda 1. Ada di sirkus kan? Pembawa acaranya MC-nya bilang bahwa ini sirkus Ini sirkus di atas bambu besi tinggi 2 lantai tanpa pengaman. Tukang sirkus naik ke atas dengan sepeda roda 1. Lalu di bawah bilang, hadirin sekalian, apakah bapak-bapak ibu-ibu yakin kalau tukang sirkus mampu nyeberangi tali yang tipis menggunakan menggunakan sepeda roda 1? Semua bilang yakin. Kenapa yakin? Mereka karena paham di atas tukang sirkus. Paham ya? Kalau yang di atas mahasiswa enggak yakin. Karena di atas tukang sirkus mereka yakin bisa. Apakah dia bisa? Bisa. Karena yakin di atas tukang atas. Jalanlah dia menggunakan sepeda 1 nyebrang 2 lantai tanpa pengaman. Sampai di ujung balik lagi ke sebelah selamat. Semua tepuk tangan meriah. Hebat. MC ngomong lagi. Sekarang saya mau tanya yang kedua. Apakah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yakin kalau tukang sirkus mampu nyeberangi tali yang tipis menggunakan sepeda roda 1 menghadap ke belakang? Apa kata mereka? Yakin, bisa. Kenapa bisa? Karena di atas tukang sirkus. Nyebrang dia menghadap ke belakang, balik lagi menghadap ke belakang. Selamat, semua tepuk tangan gembira. 2 kali selamat, 2 kali sukses. Yang ketiga, MC-nya bilang, sekarang apakah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yakin bahwa tukang sirkus yang di atas mampu menyeberangi tali yang tipis itu menggunakan sepeda roda 1 menghadap ke belakang, menggendong seseorang? Semua teriak, yakin, bisa. Kenapa? Di atas tukang sirkus. Semuanya yakin. Tiba-tiba MC nggak cukup sampai situ. Kalau begitu, saya minta 1 orang menjadi relawan di atas punggung tukang sirkus. Ada yang ngomong nggak? Mana yang tadi teriak yakin, bisa. Semua nunduk. Tidak ada satupun yang angkat muka. Termasuk yang paling depan, nyelip ke belakang. Takut ditunjuk. Tiba-tiba di tengah-tengah keheningan orang yang begitu banyak, ada anak kecil. Mungkin masih kelas 2 SD, masih kecil, ingusan makan es, usap begitu, kecil. Dia angkat tangan, saya berani.
Anak kecil di belakang teriak, saya berani. Dipanggil sama panitia, dibawa ke atas, digendong di pundak, menyeberang. Semua tepuk tangan riuh, balik lagi, selamat. Selesai ini acara, turun semua. Anak kecil itu disamperin sama orang yang banyak. Ini cerita. Begitu samperin, wah adik luar biasa, cakep, berani, mantap. Apa rahasianya? Kenapa berani? Dan semua pengen tahu jawabannya. Anak kecil itu hanya bilang, kenapa saya takut? Itu kan bapak saya. Kenapa dia berani? Karena itu bapak. Ini cerita, ini saya mau alihkan nih ke kejujuran kita ini. Sekarang begini, Anda yang ada depan yakin atau tidak bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa? Yakin. Begitu datang azan waktu waktu subuh, jangan di sini lah. Kalau di sini ada pengurus. Di rumah saya ini di pesantren, saya bilang dengan anak pesantren. Wallahi saya bilang, tapi saya nggak sebutkan nama pesantren. Saya tanya di kelas 2 SMA, siapa yang tidak sholat zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid? 99% angkat tangan. Siapa yang tidak sholat tepat waktu? 90% angkat tangan. Coba bayangkan tuh. Lalu saya tanya, ada yang tidak sholat? Sebagian mereka berapa persen? Angkat tangan, tidak sholat. Ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Ustaz, pahala saya masih banyak di pesantren. Coba bayangkan, pahalanya masih banyak di pesantren. Mabar sampai jam 3 malam. Oh enggak, bukan di sini. Itu di sana. Enggak di sini. Enggak di sini. Kadang ada, saya tanya anak murid, kamu main malam jam berapa? Kadang-kadang sampai ada suara as-salatu wassalamu alaik, itu? Tarhim ya? Ada tarhim, sampai tarhim dia main. Lalu dia bilang gini, ya udah tarhim, yuk tidur yuk. Bayangkan coba, tarhim bunyi, yuk tidur. Astagfirullahalazim. Jam 9 dia bangun baru sholat, namanya kan subuh keberangan gitu, kesiangan. Allahu Akbar. Itu mah bukan lagi adaan, kodoan. Apa yang saya sampaikan mungkin kita pernah mengalami. Dan ini menjadi introspeksi buat kita semuanya. Azan berkumandang datang, Allahu Akbar, itu artinya kalian yakin gak Allah yang memberikan rezeki gitu? Kita bilang yakin, tapi gak ke masjid. Sama tuh sama yang terakhir tadi. Orang yang berkata, saya ke masjid, itu anak kecil tadi. Saya tahu itu bapak saya. Saya tahu Allah tidak pernah membohongi saya. Setuju. Itu jujur. Kita berat tuh menggerakkan segala sesuatu, karena kita tidak pernah jujur sama hati kita. Coba bayangkan, ketika azan itu berkumandang, bergelindang dalam hati itu berat. Hujan lagi turun, kita bilang, Alhamdulillah. Itu. Ada alasan untuk tidak ke masjid. Padahal payung ada, jaket hujan ada. Bayangkan, kita ini kadang, udah berapa menit ya, astagfirullahaladzim. 5 menit lagi pas jam 9 ya. Saya mohon maaf sama imam nih. 5 menit lagi asli, 5 menit lagi. Kita salah mengartikan hadis. Hadisnya bunyinya begini. Rasulullah itu bersabda ketika di Madinah, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Apa jihad yang kecil itu? Badar Kubro. 1:3. Lalu sahabat berkata, ya Allah, 1:3 itu kecil. Berarti besok 1:20. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Apa yang jihad besar itu? Jihad apa? Jihad hawa. Lalu kita selalu mengatakan begini, ketika ada panggilan jihad, ada ulama dihina, ada Al-Quran dinistakan, Allah dihina, Quran dibakar. Ini Ukraina, Rusia. Kemarin ceknya, Presiden ceknya bilang, di Ukraina ada tentara yang membakar Al-Quran. Al-Quran dibakar. Lalu presidennya bilang, kalau ada yang bisa membunuh orang itu, ada yang bisa membunuh saja, dikasih uang 100 juta rupiah. Tapi kalau ada yang bisa menangkap hidup-hidup di sini,
dibawa ke depan saya kasih 200 juta, 2 kali lipat. Itu syarat terpanggilnya terhadap Al-Quran. Tapi bukan berarti, saya mendingan yang penting jihad akbar itu jihad hawa nafsu. Yang penting saya tidak makan banyak, sholat saya laksanakan. Tidak juga begitu. Ketika panggilan perang itu datang, itulah jihad akbar. Saya artikan begini, yang namanya jihad akbar, kenapa jihad hawa nafsu? Orang diajak perang suka atau tidak? Wa huwa kurhul lakum. Tidak ada yang mau diajak berperang. Kalau hawa nafsu kita ikuti, gak ada perang Badar. Paham ya? Tapi kalau hawa nafsu dilawan, jadi perang Badar. Umat Islam menang. Sholat nih, saya bilang nih sholat 4 rakaat zuhur, itu lebih ringan daripada lari pagi keliling lapangan 4 kali. Tapi mana lebih berat? Sholat yang lebih berat. Naik gunung jauh-jauh dikejar, masjid depan rumahnya gak pernah sampai. Kenapa? Hawa nafsu. Nah, Ramadan ini nih saatnya, karena Allah saya ingin sampaikan kepada antum semuanya. Farhatani, 2 kebahagiaan orang yang berpuasa itu, yang nanti yang kedua ini bertemu memandang wajah Allah. Ya Allah, Allahumma jalna minhum, mudah-mudahan termasuk orang yang memandang wajah Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab nanti ada jahannamiyun. Jahannamiyun itu adalah orang yang beriman berhak untuk ditimbang, masuk al-mizan. Kalau beriman, nggak beriman nggak boleh, kafir langsung neraka, nggak pakai tanya-tanya itu mana KTP, langsung tendang ke neraka. Tapi kalau dia beriman berhak berdiri di timbangan, baru berdiri di timbangan. Kalau amal baiknya banyak masuk surga, kalau sedikit buang ke neraka, masuk jahannam. Keluar dari jahannam masuk ke dalam surga, ada di jidatnya tulis nih, jahannamiyun, orang-orang yang pernah sekolah di jahannam. Masuk surga, nanti orang lihat, jahannamiyun, kelihatan. Apa enggak malu? Apa enggak malu? Serius, ini hadisnya begitu. Seorang wanita penzina memberikan minum seekor anjing, pernah lihat, pernah dengar baca itu? Dia masuk surga, padahal seorang penzina. Masuk surga apa gratis? Tidak, jamin dulu. Nanti orang yang pernah bertemu satu kamar seperti itu akan ketemu di surga. Adek, kan gitu tuh. Iya abang gitu. Adek di sini juga? Iya bang gitu. Kan adek, abang pura-pura abang juga langganan kan gitu. Ini dua-duanya, karena dua-duanya masuk dulu jahanam, tapi setelah itu masuk ke dalam. Jangan bercita-cita begini, ya Allah, yang penting saya masuk surga walaupun mampir di jahanam. Enggak kuat. Padahal jahanam yang paling rendah, atasnya aja api itu. Untuk paman Nabi yang tidak masuk Islam, siapa namanya? Abu Talib atau Abdul Muttalib? Abu Talib. Abdul Muttalib apa Abu Talib? Abu Talib. Nah, paman ya? Paman Nabi, gak masuk Islam. Kafir dia, tapi menolong Nabi. Ibnu Abbas, adiknya Abu Talib berkata pada Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tempat pamanmu? Fi dohdohi minan nar, di ujung api neraka. Di ujung itu paling tinggi itu, bukan di bawah, di ujung. Tapi ketika api itu menyentuh telapak kakinya, mendidih otaknya. Ya Allah, jangan dibayangkan, gak kuat dalam neraka. Coba bayangkan, jadi masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang mutakun nggak pakai ditimbang. Itulah puasa paling cepat, cuma 1 bulan. La'allakum, menjadi orang beriman, berubah menjadi orang yang bertakwa. Dilatih di bulan Ramadan itu, kita ini dilatih jujur kepada Allah. Saya cerita bukan masalah kebohongan dan lain sebagainya, nggak sampai situ. Saya bilang jujurlah pada diri sendiri kepada Allah. Kalau jujur kepada manusia mungkin mudah, tapi kepada Allah itu yang susah. Kita lagi puasa siang-siang kan nggak ada yang tahu. Mungkin dia mandi 3 gayung 2 gayung kan, nggak ada yang tahu. Mau kasih lemes, kan? Di belakang lemari, deng 2. Kita kan nggak tahu, sama-sama puasa. Dan itu urusan Allah. Maka Allah bilang, as-saumu li, puasa itu untukku, melatih kejujuran hambanya kepada Allah. Wa ana ajizi bihi, sahurnya sama, jamnya sama, sholatnya sama, semua dilakukan dengan baik bersama-sama. Tapi pahalanya berbeda di hadapan Allah.
Mudah-mudahan kita termasuk orang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, hari ini tidak dibuka pertanyaan. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa faqqa lidzi ilmin alim wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.